Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Jana, kelas 11 TKJ 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fiber optik, kelebihan kekurangan, dan pemecah masalah kabel serat optik. Jenis-jenis fiber optik. Yang pertama, fiber optik single mode memiliki ukuran inti diameter core sebesar 9 mikrometer dan mampu melakukan transmisi cahaya secara tunggal. Keunggulan kabel fiber optik single mode terletak dari aspek jangkauannya yang cukup luas. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama, kemampuan transmisi jarak jauh yang sangat baik, kecepatan transfer data tinggi, kualitas sinyal yang stabil, dan minim interferensi. Kekurangannya, biaya pemasangan yang lebih tinggi, instalasi dan perawatan yang memerlukan keterampilan khusus. Yang kedua, kabel fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode memiliki diameter inti yang lebih besar, biasanya sekitar 50-62,5 mikron, yang memungkinkan cahaya untuk dipadu melalui berbagai mode gelombang. Kelebihannya, biaya lebih rendah dibandingkan dengan kabel single mode, instalasi yang lebih mudah dan kurang sensitif terhadap kesalahan. Kekurangannya, kemampuan transmisi jarak jauh terbatas, kecepatan transfer data dapat menurun pada jarak yang lebih panjang. Yang ketiga, kabel fiber optik single mode dan multimode dalam kabel yang sama. Kabel fiber optik hybrid menggabungkan serat single mode dan multimode dalam satu kabel. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam aplikasi yang memerlukan kombinasi dari kedua jenis serat untuk memenuhi berbagai kebutuhan transmisi data. Kelebihannya, fleksibilitas untuk berbagai aplikasi, memungkinkan pengguna serat single mode dan multimode dalam satu kabel. Kekurangannya, biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel serat optik tunggal, instalasi yang mungkin lebih kompleks. Yang keempat, kabel fiber optik dengan selumbung. Kabel fiber optik berlapis pelindung armor dilindungi dengan lapisan logam atau bahan tahan lama lainnya untuk melindungi serat dari kerusakan fisik, seperti gigitan hewan, dampak mekanis, atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Kelebihannya, perlindungan tambahan terhadap kerusakan fisik, cocok untuk instalasi di luar ruangan atau lingkungan keras. Kekurangannya, biaya lebih tinggi dibandingkan dengan kabel fiber optik standar. Instalasi mungkin memerlukan alat khusus untuk penanganan. Cara memilih jenis kabel listrik yang tepat. Yang pertama, pertimbangan beban listrik. Tentukan beban listrik yang akan dialirkan untuk memilih ukuran dan jenis kabel yang sesuai. Kabel yang terlalu kecil untuk beban besar dapat menyebabkan panas berlebih dan kebakaran. Kedua, sesuaikan dengan lingkungan. Perhatikan lingkungan tempat kabel akan dipasang. Untuk area yang rentan terhadap kelembapan dan paparan sinar matahari, pilih kabel dengan lapisan isolasi tambahan seperti NYM atau NYY. 3. Pastikan memenuhi standar keamanan. Pastikan kabel yang dipilih memenuhi standar SNI, Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional yang diakui untuk menjamin keamanan dan kualitasnya. Pemecahan masalah. Dalam dunia serat optik, sangat penting untuk memahami dasar-dasar proses pemasangan dan berbagai komponen yang membentuk jaringan serat optik. Seperti halnya sistem teknologi lainnya, jaringan serat optik dapat mengalami masalah yang dapat menyebabkan hilangnya sinyal, tingkat kesalahan bit yang tinggi, atau masalah kinerja lainnya. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah ini sangat penting untuk memastikan keawetan dan efisiensi jaringan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.